Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yaitu hukum kelima dan maksudnya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat
Ku ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Marilah kita berdoa pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Kita membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita membuka Alkitab kita masing-masing. Ama Pendeta ingin membacakan firman Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini dari kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat 41. Saya membacakan untuk kita semua. Mari dengarkan adik-adik semua. Demikian dikatakan firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan
yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah naik perahu, naik kapal? Pasti adik-adik pernah naik perahu atau naik kapal. Kalau Amang Pendeta yang tempat tinggalnya atau kampungnya itu adalah di Samosir, di Pangururan, waktu masih kecil, Amang Pendeta sering naik perahu di Danau Toba. Kalau naik perahu itu atau naik kapal itu sebenarnya sungguh sangat enak sekali adik-adik sekolah minggu, karena pemandangan di Danau Toba itu sangat indah sekali, sehingga akan kelihatan ketika kita di tengah danau itu, di atas kapal itu, wah, gunung-gunung yang hijau, kelihatan danau yang sangat luas. Tetapi adik-adik tahu nggak, kalau kita naik kapal itu, kalau sore-sore di Danau Toba itu, pasti ombaknya akan besar, akan datang, dan bisa kapal yang kita tumpangi itu sepertinya diombang-ambingkan oleh ombak itu. Dan ombak yang besar, angin yang kencang itu bisa saja adik-adik menenggelamkan kapal yang kita tumpangi itu. Tentunya kalau ombak angin yang besar datang menghempaskan kapal itu, kita akan takut kan? Ya kan adik-adik? Dan bisa saja kapal kita yang kita tumpangi itu takut atau tenggelam. Jadi kalau di tengah laut atau di tengah danau, di atas kapal itu, jika kita naik kapal, ya kita maunya jangan datang ombak yang besar atau angin yang kencang, supaya kita selamat dan supaya kapal kita itu tidak tenggelam. Kan begitu adik-adik, pasti semua menginginkan seperti itu kan? Firman ini adik-adik merupakan kisah perjalanan Yesus dengan murid-muridnya. Ketika Yesus telah memberitakan firman Tuhan bersama dengan murid-muridnya itu, bahwa Yesus akan menyeberang dan akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Dan mereka harus menyeberangi danau, dan mereka harus naik kapal, dan mereka akan berpindah dengan transportasi perahu. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka, ombak angin yang kencang di tengah lautan itu, Yesus yang sudah sangat lelah memberitakan firman Tuhan, dia tertidur.
Murid-murid Yesus sangat panik sekali. Mereka menjerit ketakutan. Bagaimana kita bisa bayangkan adik-adik, kalau di dalam perahu itu ombak yang besar, angin yang kencang menghempaskan kapal mereka itu. Mereka ada yang mengambil gayung, mengambil ember, supaya air yang masuk ke kapal itu mereka keluarkan itu, supaya mereka tidak tenggelam. Dan mereka sangat bingung sekali. Apa yang mereka harus perbuat? Ayo, keluarkan airnya. Mungkin mereka berteriak seperti itu. Atau mungkin mereka berlari ke sana. Dari mana pertolongan mereka, supaya mereka selamat. Dan dalam ketakutan itulah mereka lupa bahwa mereka bersama-sama dengan Sang Juru Selamat itu, yaitu Yesus itu sendiri. Mereka tidak tahu bahwasanya bahwa mereka selalu bersama dengan Yesus, dan telah mereka lihat banyak tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka lupa siapa Yesus itu. Kenapa mereka bisa lupa? Karena mereka takut. Mereka panik. Mereka bahkan berkata dari murid Yesus itu, Guru, apakah engkau tidak peduli? Apakah engkau akan membinasakan kita? Demikian mereka ucapkan kepada Yesus. Adik-adik, memang rasa takut, rasa panik, jika sudah menghampiri hidup kita ini, bisa saja mata kita buta, hati kita tidak terbuka, dan iman kita tertutup, bahwasanya tidak ada yang akan menolong kita. Kalau saat ini dunia panik, dunia takut oleh corona atau COVID-19, banyak orang yang kehilangan pengharapan. Banyak orang yang kehilangan iman. Mungkin saat ini manusia berkata, Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami. Karena apa? Karena ketakutan atau kepanikan manusia saat ini. Tetapi adik-adik ingat ya, anak-anak Tuhan tidak boleh panik. Orang percaya itu tidak boleh takut. Kenapa? Karena kita memiliki iman. Dan ketika itu Yesus langsung menjawab, menghardik dan mengatakan kepada danau itu, tenang, diam. Lalu angin itu, danau itu menjadi teduh sekali. Yesus dapat melakukan segalanya. Karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi, sehingga danau itu, angin itu menjadi tenang. Karena itu adik-adik, firman ini menyampaikan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tidak boleh takut, tidak boleh panik. Karena bersama dengan Yesus itu kita akan memperoleh keselamatan. Sebab kita sudah memiliki iman. Adik-adik punya iman kan? Percaya sama Yesus Kristus kan? Karena itu, iman itulah yang membuat kita menjadi kuat. Iman itulah yang menjadikan kita menjadi tenang.
Sebab kita percaya bahwa Yesuslah yang selalu menjadi penolong kita. Sebab itu adik-adik semua, mari selalu mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan pikirannya ya, mengandalkan kekuatannya, tetapi andalkanlah iman kita, andalkanlah Yesus dalam kehidupan kita, sebab Dia akan menjaga, memelihara, dan melindungi kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan bersama dengan adik-adik sekolah minggu. Bersama dengan Tuhan, bahwa jiwa kami akan tenang dan kami akan terlepas dan selamat dari berbagai tentangan yang kami hadapi. Kami tidak boleh takut, tetapi kami harus mengandalkan iman kami. Karena Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Bersama dengan Yesus, jiwa kami tenang. Terima kasih Tuhan, karena kami mendengarkan firman-Mu. Sertai adik-adik sekolah minggu, dan Engkaulah yang menyertai keluarga mereka. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.